Pemilihan jenis pupuk serta komposisi yang tepat sangat menentukan tumbuh kembangnya tanaman bawang merah di usia 15 hari setelah tanam ini, yang mana hari ini curah hujan sangatlah tinggi. Berikut ini adalah pupuk susulan pertama bawang merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kakang Mbak Yutani. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ketemu lagi di hari ke-15 setelah tanam 15 HST. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan aktivitas, khususnya aktivitas di perawatan bawang merah, yang mana pada kali ini kita akan melakukan pemupukan susulan yang pertama. Adapun pupuk yang kita gunakan ini sudah saya campur, dan saya nyampurnya tidak banyak-banyak, ini sekitar 7 kilo. Jadi khusus untuk pemupukan susulan pertama pada saat ini saya tidak berani mupuk banyak. Ya kita bantu juga lewat spray, tapi alangkah baiknya juga kita lakukan pemupukan secara tabur dalam rangka pemenuhan nutrisi di fase vegetatif awal ini. Namun di sisi yang lain cuacanya sangat tidak memungkinkan, karena mungkin beberapa saat lagi mungkin akan hujan lagi, dan itu tiap hari seperti itu. Biasanya mulai jam 9 ke atas, jam 10 itu sudah mulai yang namanya hujan di lahan bawang merah kita. Jadi harusnya ini untuk susulan pertama kurang lebih sekitar 20 kilo yang harus kita masukkan. Namun karena kita agak nggak berani ya kalau langsung melakukan pupukan segitu, jadi kita pupuk dikit aja, dan kita bantu dari penyempraian dari daun atau penyemprotan daun nutrisinya. Jadi daripada ini tanaman nanti pucuk kuning karena kekurangan nutrisi, jadi kita masukkan sedikit dulu, kita lihat perkembangannya dan keadaan cuaca, nanti bisa kita tambah lagi, mungkin seperti itu ya intinya. Oke, untuk masalah pupuk, karena ini adalah musim penghujan yang sangat deras, sangat intens sekali, bisa dikatakan sehari itu 3 kali kayak orang makan, pagi, siang, sore, bahkan nambah malam. Nah, jadi untuk pemupukan ini adalah pupuknya. Kalau dilihat secara kasat mata itu terlihat warna biru, putih, sama hitam. Nah, ini pupuk ini adalah pupuk NPK 16, terus ada fosfat HSP yaitu fosfat plus asam humat itu, terus kemudian itu yang putih itu KNO putih itu, terus kemudian yang kayak bubuk ini kan ada kayak serbuk itu Sitka itu. Dengan perbandingannya seimbang ya. Jadi ini ada 5 kilo ya, 5 kilo, jadi ada 4 jenis. Nah, berapa jenis? NPK, KNO putih, fosfat, sama Sitka. Itu kalau tidak salah ya, itu NPK nya sekitar 2 kilo, terus KNO putihnya setengah kilo, Sitka nya setengah kilo, fosfatnya 2 kilo. Jadi ada 5 kilo plus tadi saya katakan 7 kilo, plusnya ini adalah ini masih belum saya bedah ya. Nah, Java Z ini yang kemarin saya katakan sebagai pupuk zeolit itu, zeolit dengan kandungan 55% zeolit. Terus CEC itu apa? Nggak paham aku CEC apa. Nah, zeolit ini adalah zeolit aktif, artinya zeolit yang siap serap, bukan zeolit mentah ya, sehingga ini akan memenuhi kebutuhan silika secara instan, secara cepat, dan ini bisa mengangkat pH juga. Zeolit aktif ini, Java Z ini
Sehingga kalau kawan-kawan Kang Bayu punya tanaman baik di padi, bawang merah maupun tanaman yang lain yang kondisinya agak asam, bisa dicampur pupuk ini dalam waktu pemupukan dasar ataupun pemupukan susulan pertama, karena ini akan mengangkat pH. Yang kedua, dia akan memenuhi kebutuhan silika sehingga tanaman bisa kokoh. Yang ketiga dan yang sangat penting juga adalah ini akan meningkatkan KTK tanah, kapasitas tukar kation. Ya intinya kapasitas tukar kation itu adalah dia akan memaksimalkan yang namanya pertukaran ion yang ada di tanah, karena kita tahu nutrisi itu diserap dalam bentuk ion. Ketika KTK-nya ataupun kapasitas tukar kation tanahnya bagus, otomatis nutrisi itu akan cepat terserap. Istilahnya yang ngono ya sambung menyambung menjadi satu, kemudian diserap akar. Nah ngono lah, iki sing nyambung nih, seperti itu. Jadi pemupukan akan lebih efektif dan optimal. Pemupukan ketika banyak, tetapi kalaupun tidak bisa diserap, artinya itu tidak efektif. Banyak yang terbuang, tidak terserap. Lah dengan adanya ini, walaupun toh pemupukan sedikit, itu bisa efektif, bisa terserap secara optimal. Jadi nggak banyak yang tidak terserap ataupun tidak, artinya tidak banyak yang mengendap di tanah. Dengan adanya ini akan memaksimalkan pupuk kita, walaupun toh pupuknya tidak terlalu banyak. Seperti itu keterangan dari kita pagi hari ini pemupukannya. Jadi total ada 7 ya, ada 7. Itu nanti akan kita ratakan sak roto-roto nih bu bicarane. Kalaupun kurang nambah meneh ngono ae. Karo ndelok keadaan ini sebenarnya aku ki khawatir dengan cuaca ini sebenarnya. Jadi sebisa mungkin kita minimkan di nitrogen, dan juga untuk komposisi total kiloannya, beratnya itu saya kurangi. Masalah nambah gampang, yang sulit yang sulit itu kalaupun kebanyakan. Nah itu resiko sekali, wis kakean udah ning reject ya wis. Itu yang sering terjadi ketika tanaman di musim penghujan terus mudah terserang penyakit, ya karena kita tidak bisa melihat keadaan dan kebutuhan tanaman. Kita yo ngati-ngati lah jenenge nandur gila iso yo itu sampai rekoso lah, lah iso yo efektif yo sehat, jadi tidak ngerepoti waktu perawatan. Nah ini kita ngasihkan tidak banyak, sedikit-sedikit, tapi ini kalau nanti kurang yo nambah, jadi tidak terus 7 itu untuk luasan semuanya, udah. Tapi kalaupun nanti kurang bisa kita tambah lagi, karena enggak kita mupuk ini ki kadang kok udah jadi mupuknya didik-didik air. Jadi kalau es 7 kilo habis ya kita tambah lagi. Kok kadang ngaduk 20 kilo ternyata hujan tidak jadi disebar, akhirnya melindrang berkat gue mulai. Nah, itu mulai iso langsung habis kalau bisa. Jadi pupuk itu langsung kena tanaman, tidak disimpan-simpan di rumah. Nanti resikonya kalau campuran itu disimpan nanti bisa blondot, kadang juga mungkin ada reaksi kimia karena terbuka akhirnya nguap. Jadi kalau bisa sekali habis. Saya campur 7 kilo ini ya sak roto-roto nih sak oleh, engko lek sak mau kurang ya kita tambah. Tapi yang jelas mungkin kalaupun nambah ini mas bisa nambah, paling nambah 5 kilo lagi. Kalau tak pikir-pikir ya, itu ya enggak mungkin ya untuk luasan lahan 60 ru itu terus cukup. Ya jelas enggak mungkin. Jadi kita sak entek wae nanti kita tambah. Tapi yang paling jelas dalam pembukaan pertama ini kita pada prinsipnya yang saya lakukan saat ini adalah perbandingan antara NPK-nya itu kita agak tinggikan di fosfat, ya N-nya juga lumayan, tapi juga ditambah K yang agak banyak sedikit. Jadi kalaupun kita hitung kurang lebih NPK-nya itu seimbang lah
semuanya seimbang dan relatif kalau di normalnya itu kan nitrogen itu harus tinggi toh. Ini enggak banyak, jadi pertumbuhannya itu sangat terbantu oleh adanya air hujan itu, tenan kebantu banget. Makanya kita kuatkan ditambah di fosfat sama kalium. Itu prinsip dasar yang saya lakukan ketika melakukan pemupukan di musim penghujan, apalagi dalam cuaca yang sangat tidak menentu ini. Iso tanduran ini kuat, kokoh, dan tidak mudah terserang penyakit. Efek negatif nitrogen yang banyak itu apa? Daunnya tipis sehingga mudah terserang penyakit. Walaupun dikasih fosfat dan kalium yang lumayan, itu nanti akan membuat tanaman lebih kaku, kokoh, sehingga tidak mudah terserang penyakit. Oke, itu Kang Bayu video kita pada saat ini. Semoga bermanfaat apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.